Pada tahun 1973 di Skull Island, terlihat seorang ilmuwan yang sedang lari ketakutan karena dikejar oleh sesuatu. Dia berlari ke dalam hutan hingga akhirnya terjebak di pinggir jurang. Ternyata yang mengejarnya adalah seekor bala-bala raksasa. Ilmuwan itu lalu melemparkan tasnya ke laut yang berisi semua dokumentasi yang ia kumpulkan selama penelitian. Dia berharap dokumen tersebut dapat menjadi warisan bagi siapapun yang menemukannya. Lalu tiba-tiba seekor rajungan raksasa muncul dan bertarung melawan monster laba-laba tersebut. Hingga akhirnya kedua monster itu kecebur ke dalam laut. Beruntung ilmuwan itu berhasil selamat. Namun sayangnya tasnya yang bertuliskan milik Randa WJ sudah keburu hanyut di laut. Hingga akhirnya pada tahun 2013 tas itu ditemukan oleh seorang awak kapal di lautan Jepang. Berpindah ke tahun 2015, terlihat seorang wanita bernama Kate yang sedang berada di pesawat menuju ke Jepang. Tujuannya adalah untuk mengurus beberapa dokumen setelah kematian ayahnya. Setahun yang lalu, Kate yang bekerja sebagai guru sekolah mengalami trauma berat setelah menyaksikan semua muridnya menjadi korban dari serangan Godzilla di San Francisco. Sesampainya di Tokyo, Kate langsung pergi naik taksi menuju ke apartemen ayahnya. Ketika masuk ke dalam apartemen, Kate merasa ada sesuatu yang aneh. Dan ternyata benar, di sana sudah ada seorang wanita tua dan anak laki-lakinya yang mengaku sebagai keluarga dari mendiang ayah Kate. Ternyata selama ini ayah Kate telah selingkuh dan memiliki keluarga di Jepang. Scene berpindah ke masa lalu, tepatnya tahun 1959 di Kazakhstan. Di sini menceritakan tentang kakek dan nenek Kate, yaitu William Billy Randa dan Keiko Miura, serta satu lagi rekan mereka, yaitu Lee Shaw. Mereka adalah bagian dari sebuah organisasi rahasia bernama Monarch yang bertujuan meneliti tentang monster atau Titan. Pada saat itu, mereka sedang dalam misi penelitian di sebuah area terlarang dengan radiasi yang cukup tinggi. Ketika sedang menyusuri hutan, mereka bertemu dengan seorang pemuda yang sedang berburu. Dia bahkan tidak memakai masker karena menurutnya pemerintah sengaja menutup area itu untuk menyembunyikan sesuatu. Mereka lalu meledakkan beberapa titik di area itu dan menemukan sebuah ruangan bawah tanah yang tersembunyi. Di sana, mereka menemukan banyak telur muto yang belum menetas. Melihat itu, Keiko berniat untuk turun dan mengambil sampel dari telur tersebut. Awalnya Lee nggak setuju, namun karena tak ingin Keiko turun sendirian, akhirnya dia pun terpaksa mengikutinya. Kembali ke Kate, dia merasa kecewa kepada mendiang ayahnya dan memutuskan untuk kembali ke San Francisco. Ketika dia sedang menelepon ibunya, tiba-tiba jaringan terputus dan orang-orang pada berlarian ke stasiun bawah tanah. Kate lalu dibantu oleh selingkuhan ayahnya dan anak laki-lakinya yang bernama Kentaro untuk berkumpul bersama yang lainnya. Kentaro berkata bahwa itu adalah peringatan dini dari pemerintah jika mereka mendeteksi keberadaan Godzilla atau Titan. Karena mendengar tentang Godzilla, Kate lagi-lagi teringat kejadian tahun lalu yang membuatnya tidak bisa mengontrol emosinya. Setelah keadaan kembali aman, Ken mengajak Kate ke tempat kerja ayah mereka. Secara tak sengaja, mereka menemukan sebuah brankas yang tersembunyi di balik tembok.
Setelah berhasil membuka brankas tersebut, mereka lalu menemukan sebuah tas milik Randa WJ yang ternyata adalah kakek mereka. Untuk mengetahui isi file di dalam tas itu, Ken lalu mengajak Kate untuk menemui hacker kenalannya yang bernama May. Setelah diperiksa, file itu ternyata berisi penelitian rahasia milik organisasi Monarch. Kate dan Kentaro pun menyadari bahwa ayah mereka terlibat dengan organisasi Monarch, begitu pula dengan kakek dan nenek mereka. Apa yang dilakukan oleh May ternyata terhubung langsung dengan perusahaan Monarch. Mengetahui itu, dua pegawai Monarch diutus ke Tokyo untuk mengambil file penting tersebut. Kembali ke masa lalu, Keiko dan Lee akhirnya turun ke tempat penampungan telur Muto. Ketika Keiko akan mengambil sampel dari telur Muto, tiba-tiba tempat itu terbelah dan akan hancur. Keiko dan Lee lalu segera berusaha naik kembali ke atas. Namun sayangnya, para bayi Muto menarik tali Keiko. Lee dan Billy berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Keiko. Namun naas, karena bayi Muto yang sangat banyak, Keiko pun tak bisa diselamatkan. Scene lalu berpindah yang memperlihatkan awal mula pertemuan antara Keiko, Billy, dan Lee. Pada tahun 1952, Lee Xiao yang bertugas sebagai letnan militer mendapat tugas untuk mengawal seorang ilmuwan Jepang yaitu Keiko Miura. Ketika sedang melakukan penelitian di hutan, mereka bertemu dengan Billy yang juga sedang meneliti di tempat tersebut. Mengetahui kalau Billy juga sedang meneliti hal yang sama, Keiko meminta Billy untuk bergabung bersamanya. Namun Lee menolaknya karena tugas dia hanyalah mengawal dan menjaga Keiko. Keiko yang gak terima akhirnya menyuruh Lee untuk pergi. Kemudian Keiko dan Billy melanjutkan perjalanan dan masuk ke dalam hutan yang lebih dalam. Singkat cerita, mereka menemukan sebuah kapal tua bernama Lawton yang terdampar secara misterius di tengah hutan. Di dalam kapal, mereka menemukan sebuah kotak bertuliskan Randa, di mana ternyata dahulu Billy pernah berada di dalam kapal itu. Hanya dia yang berhasil selamat setelah kapalnya karam 9 tahun yang lalu. Mereka lalu menyadari bahwa kapal itu kini telah menjadi sarang monster. Sementara itu, Lee yang akan kembali ke markas tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh di langit. Di dalam kapal, Keiko dan Billy tiba-tiba diserang oleh seekor monster yang membuat tubuh Billy terjepit. Dalam keadaan genting, Lee akhirnya datang dan berhasil menyelamatkan mereka. Setelah itu, mereka segera keluar dari kapal sebelum dimangsa oleh monster berbentuk naga. Kembali ke masa sekarang, terlihat Kentaro yang mendatangi kantor ayahnya. Di sana, dia mengacak-ngacak barang milik ayahnya dan kembali menemukan sebuah berkas dengan logo Monarch. Di dalam berkas itu, Ken menemukan foto Lee saat muda, sebuah brosur panti jompo, dan pemutar audio yang misterius. Di sisi lain, setelah mengetahui semuanya, Kate memutuskan untuk kembali ke San Francisco karena tak ingin terlibat lagi dengan urusan ayahnya. Saat berada di stasiun, Kate tiba-tiba diculik oleh seorang pria bernama Tim dan rekannya yang bernama Duval. Mereka adalah pekerja Monarch yang diutus untuk mengambil file rahasia milik ayah Kate. Untungnya, file tersebut masih berada di tangan May. Di dalam mobil, Tim menutup wajah Kate dengan kain hitam dan hal itu lagi-lagi membuat Kate mengingat tragedi mengerikan tahun lalu. Kate yang tidak bisa mengontrol dirinya membuat Tim dan Duval kewalahan hingga mobil mereka pun mengalami kecelakaan. Kate yang masih selamat lalu segera bergegas keluar dari mobil dan pergi menyelamatkan diri. Kemudian Kate pergi ke rumah May untuk mengambil file rahasia tersebut. Sesampainya di sana, ternyata rumah May telah digerebek oleh Tim dan Duval.
Namun untung saja filenya sudah berhasil diamankan. Tak menyerah begitu saja, Tim dan Duval langsung pergi ke rumah Ken. Mereka memaksa Ken untuk menyerahkan file Monarch milik ayahnya. Beruntung Ken berhasil kabur berkat bantuan ibunya. Di tengah jalan, Ken bertemu dengan Kate dan May. Kemudian Ken mengajak mereka untuk menemui seseorang demi memecahkan misteri di balik semua ini. Ternyata orang yang mereka temui adalah Lee Shaw, salah satu saksi hidup yang mungkin bisa membantu mereka. Ternyata Lee kini dikurung di panti jompo dan diawasi oleh pihak Monarch. Kemudian Lee melepaskan alat pendeteksi di kakinya dan berkata kalau mereka akan selalu dikejar pihak Monarch sampai mereka mendapatkan file yang diinginkan. Setelah terkurung selama puluhan tahun, Lee akhirnya berniat kabur sebelum pihak Monarch menangkap mereka. Awalnya Kate menolak ikut karena dia tidak mau terlibat lebih jauh lagi dengan urusan ayahnya. Namun, Kentaro justru sepakat dengan Lee untuk mencari tahu apa yang terjadi pada ayahnya sekaligus mengetahui apakah ayahnya masih hidup atau tidak. Tiba-tiba, mereka ketahuan oleh pihak Monarch. Karena tak punya banyak waktu, Lee dan yang lainnya segera masuk ke dalam mobil dan berusaha kabur dari tempat tersebut. Pihak Monarch lalu segera menutup gerbang untuk menghentikan mereka. Lee pun mencari jalan lain hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari tempat tersebut. Scene berpindah yang memperlihatkan masa lalu Lee bersama Keiko dan Billy tepatnya 2 tahun setelah pertemuan mereka. Pada saat itu, Lee mengundang atasannya Jenderal Puket untuk menunjukkan hasil penemuan Billy dan Keiko demi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Keiko dan yang lainnya lalu menunjukkan jejak kaki raksasa yang mereka ambil dari sebuah ladang berlumpur di Indonesia. Melihat itu, Jenderal Puket masih belum yakin kalau itu adalah jejak kaki monster raksasa. Untuk membuktikannya, mereka membutuhkan uranium seberat 68 kg untuk memancing monster itu keluar. Tentu saja, izin untuk mendapatkan uranium sebanyak itu tidaklah mudah. Namun Lee berkata bahwa akan jauh lebih berbahaya jika monster itu muncul di tengah kota dan menjadi ancaman bagi keamanan global. Mendengar itu, Jenderal Puket pun akan mempertimbangkan permintaan mereka. Beberapa hari kemudian, tepatnya di Bikini Atoll, Lee, Keiko, dan Billy terkejut mengetahui kalau Jenderal Puket telah menyiapkan sebuah bom nuklir untuk menghancurkan monster tersebut. Padahal dalam kesepakatan, mereka hanya akan memotret dan memvideokan monster itu sebagai bukti sejarah. Namun sayangnya, Jenderal Puket yang pangkatnya lebih rendah juga tidak bisa membantah ketika para petinggi pemerintahan ikut andil dalam misi kali ini. Setelah menunggu hingga sore hari, monster yang mereka tunggu pun akhirnya muncul. Semua orang terkejut dan terpukau melihat monster yang sangat besar muncul dari dalam laut. Dia adalah Godzilla. Ketika mereka bersiap untuk meledakkan Godzilla, Keiko yang gak terima lalu berusaha menghentikannya. Namun Lee langsung mencegahnya. Hingga akhirnya, monster itu pun akhirnya berhasil diledakkan dengan menggunakan bom nuklir. Setelah kejadian itu, Keiko masih merasa bersalah dan kecewa pada dirinya sendiri. Namun, berkat penelitiannya yang berhasil dibuktikan, mereka akhirnya mendapatkan bantuan dana dan dukungan penuh dari pemerintah untuk mencari tahu keberadaan monster-monster lainnya. Belajar dari pengalaman, kali ini Keiko ingin semuanya dirahasiakan sepenuhnya dari pemerintah. Kembali ke masa sekarang, Lee, Kate, Kentaro, dan May saat ini berada di atas kapal untuk mencari keberadaan Hiroshi berdasarkan file yang ia tinggalkan. Dari file itu, Kate baru menyadari bahwa kakek, nenek, dan ayahnya telah mengetahui tentang keberadaan monster yang menewaskan begitu banyak orang. Hal itu membuat Kate menganggap bahwa pekerjaan ayahnya hanyalah sia-sia dan semua ini terjadi sebagai kutukan bagi keluarganya.
Setelah itu, Kentaro mendekati Mei dan meminta maaf karena telah melibatkannya dalam urusan keluarga. Ia membebaskan Mei untuk memilih tetap ikut dengannya atau tidak. Namun, Mei berkata, kini semuanya telah terlambat. Lee meminta izin untuk membuang semua file rahasia milik Hiroshi karena jika ketahuan membawa file itu, mereka pasti akan langsung ditangkap. Lagi pula, semua file itu juga sudah dipindahkan oleh Mei ke dalam laptopnya. Awalnya, Kentaro masih ragu dan belum percaya sepenuhnya kepada Lee. Apalagi, Lee malah mengajak mereka ke Korea Selatan, padahal jelas-jelas pesawat ayahnya hilang di Alaska. Lee menjelaskan mereka akan pergi ke Korea Selatan terlebih dahulu karena di sana ada teman Lee yang akan membantu mereka. Setelah mendengar penjelasan Lee, Kentaro pun mengerti dan mau mengikuti arahan dari Lee. Sesampainya di bagian imigrasi, Lee yang tak bisa menunjukkan paspor akhirnya ditangkap oleh 2 tentara. Namun tak disangka, salah satu tentara itu adalah sahabat Lee yang bernama Do-ho. Dan ia sengaja menangkap mereka agar bisa membawa mereka kabur dari tempat tersebut. Di tempat lain, Tim dan Duval menyambut kedatangan seorang anggota Monarch bernama Natalia Verdugo. Duval kemudian mendapatkan informasi tentang Lee yang tertangkap CCTV AI berada di Korea Selatan. Awalnya, Natalia hanya mengutus Duval dalam misi mencari Lee. Namun Duval meminta izin untuk mencari Lee bersama dengan tim. Di sisi lain, Do-ho menyiapkan sebuah pesawat sebagai transportasi mereka menuju Alaska. Sebelum memasuki wilayah Alaska, mereka melewati badai yang cukup besar. Untungnya ada Lee yang mengemudikan pesawat dan mereka pun berhasil melewati badai tersebut. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di titik lokasi jatuhnya pesawat Hiroshi. Tak jauh dari sana, mereka melihat bangkai pesawat dan seorang mayat yang masih duduk di kursi kemudi. Ternyata itu bukanlah mayat Hiroshi. Kemudian, mereka juga menemukan sebuah tenda. Tenda itu terlihat masih ditempati, lengkap dengan barang-barang dan beberapa catatan yang Cat kenali sebagai tulisan ayahnya. Bukti-bukti itu membuat mereka semakin yakin kalau Hiroshi memang masih hidup, namun entah berada di mana. Do-ho yang berada di luar melihat adanya bekas cakaran monster di bangkai pesawat Hiroshi. Dia pun berteriak menyuruh yang lain untuk segera kabur dari tempat itu. Lalu tiba-tiba gurun salju terbelah dan muncul seekor monster dari danau es tersebut. Monster itu lalu menyerang pesawat yang akan diterbangkan oleh Do-ho. Kemudian, dia mengeluarkan ulti dari mulutnya yang membuat pesawat serta Do-ho yang berada di dalam menjadi beku. Kentaro berusaha mengalihkan perhatian monster tersebut, namun sayangnya dia tak berhasil. Akhirnya, mereka pun segera lari menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam bongkahan es besar. Sialnya, kaki Mei kejeblos ke dalam es yang membuatnya jadi kedinginan. Namun untungnya monster itu pergi dari sana dan mereka pun berhasil selamat. Scene berpindah ke Utah tahun 2015. Terlihat seorang anggota Monarch bernama Dr. Barnes yang sedang bertugas di pos penjagaan nomor 47. Di sana dia mendeteksi sebuah data yang aneh dan dia pun segera menelepon markas Monarch. Scene mundur lagi ke Tokyo tahun 2014. Ternyata dulunya Kentaro adalah seorang seniman berbakat. Suatu hari, Ken mendapat kesempatan untuk menunjukkan semua karya seninya dalam sebuah acara pameran. Sebelum acara dimulai, Ken keluar dari gedung untuk sekedar buang angin. Di luar, dia nggak sengaja memotret Mei yang kebetulan lagi lewat. Dari sini, mereka berdua pun akhirnya saling berkenalan. Ken lalu mengajak Mei minum di bar sambil ngobrol-ngobrol. Setelah itu, Ken menunjukkan hasil karya seninya yang membuat Mei merasa kagum dengan Ken. Kembali ke Alaska, Cat, Ken, Mei, dan Lee sedang kebingungan karena mereka nggak tahu harus pergi kemana. Ken berkata, waktu berada di pesawat, dia sempat melihat sebuah bangunan yang ada di suatu tempat di atas bukit. Mereka pun pergi ke atas bukit untuk mencari bangunan yang dimaksud.
Namun sesampainya di atas, mereka tak menemukan bangunan apapun. Cat lalu melihat sebuah cahaya di suatu tempat dan mengajak mereka untuk pergi ke sana. Namun Ken menolak untuk ikut. Dia tetap bersikeras untuk mencari bangunan yang dilihatnya. Akhirnya mereka pun berpisah. Ken memilih pergi sendirian, sementara yang lain pergi ke arah sumber cahaya. Sementara itu di markas Monarch, Dr. Barnes memberitahu Natalia kalau dia mendeteksi adanya sinar radiasi gamma yang diperkirakan berada di Alaska. Radiasi tersebut berbentuk pulsar atau lubang hitam yang berasal dari bumi. Barnes berkata bahwa hal tersebut pernah terlihat sebelumnya, yaitu di kota Janjira dan Yucca Flats pada tahun 2014. Di sisi lain, Ken yang berjalan sendirian, dia masih belum menemukan bangunan yang dimaksud. Karena udah sangat kelelahan, dia pun akhirnya rebahan di tempat itu. Ken lalu teringat masa lalunya, di mana dia lebih memilih berduaan bersama Mei daripada menghadiri acara pameran karya seninya. Sejak itulah, Ken mulai menjalin hubungan dengan Mei. Sementara itu, Cat dan Lee berusaha menuntun Mei yang kelihatannya udah mulai sekarat. Setelah berjalan cukup jauh, ternyata mereka malah balik lagi ke tempat awal. Menurut Lee, hal ini karena efek dari Titan di tempat itu yang membuat keanehan di sekitarnya. Karena Mei yang udah sangat sekarat, Lee berkata kalau mereka harus bisa mengalahkan monster tersebut. Mei yang udah menggigil parah, dia pun terpaksa harus dibungkus dan dibuatkan api unggun untuk mendinginkan tubuhnya. Cat juga menyuruh Lee untuk membakar sisa dokumen milik ayahnya agar api unggun tersebut tetap menyala. Tak lama kemudian, monster Frostfuck tiba-tiba muncul lagi yang membuat Cat, Lee, dan Mei ketakutan. Namun ternyata monster itu bukan mengejar mereka, melainkan sumber panas yang ada di sekitarnya. Lee berencana untuk memancing monster tersebut lalu membakarnya dengan menggunakan bahan bakar pesawat. Sementara itu di markas Monarch, tim memberitahu semua yang ada di sana bahwa mereka tak bisa mengabaikan file milik Bill Randa. Dia yakin kalau Lee Xiao mengetahui sebuah rahasia yang mungkin berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Alaska. Di sisi lain, Kentaro akhirnya berhasil menemukan bangunan yang dicarinya, yaitu sebuah fasilitas yang udah lama ditinggalkan. Di sana, Ken menemukan sebuah alat komunikasi yang kelihatannya masih berfungsi. Dia juga menemukan serutan pensil yang membuatnya yakin kalau ayahnya pernah ke tempat tersebut. Kembali ke Cat, Mei, dan Lee yang sedang menyiapkan jebakan. Lalu tiba-tiba, monster Frostfuck muncul dan mengejar-ngejar Cat dan Mei. Sialnya, Mei yang ada di belakang malah terjatuh. Melihat Mei dalam bahaya, Lee lalu menyalakan api untuk mengalihkan perhatian monster tersebut. Pada saat yang sama, mereka melihat sebuah helikopter dan segera berlari ke arahnya. Ternyata, si Ken ada di dalam helikopter tersebut. Hingga akhirnya, mereka semua berhasil selamat dan pergi dari tempat itu. Lee sempat melihat ke arah sumber cahaya. Raut muka Lee menyiratkan kalau dia tahu apa yang sebenarnya ada di dalam sana. Dalam perjalanan, Ken menunjukkan serpihan pensil milik ayah mereka yang membuat Cat semakin yakin kalau ayahnya masih hidup. Tak lama kemudian, helikopter pun mendarat. Namun, betapa terkejutnya mereka setelah melihat tim yang datang menjemput mereka. Cat, Kentaro, Mei, dan Lee yang sebelumnya ditangkap kini berada di pusat komando Monarch di Alaska. Duval menginterogasi Mei yang kelihatannya kondisinya udah mendingan. Karena tidak berhasil mendapatkan informasi dari Mei, Duval lalu memberikan kartu namanya dengan harapan Mei bisa membantunya suatu saat nanti. Karena mereka tidak berhasil mendapatkan informasi apapun, akhirnya mereka memutuskan untuk melepaskan Cat, Kentaro, dan Mei. Meskipun begitu, mereka tetap akan memantau apa yang akan dilakukan oleh Cat dan yang lainnya. Sementara Lee tetap ditahan di sana. Cat, Kentaro, dan Mei akhirnya dibebaskan oleh tim dan Duval.
Mereka juga dikasih paspor, tiket, dan uang untuk jajan. Sebelum pergi, tim mengingatkan mereka agar tidak berurusan lagi dengan pihak monark. Sesampainya di bandara, Mei berniat untuk pulang ke Jepang. Mengetahui itu, Cat dan Kentaro mencoba membujuk Mei agar dia mau tetap ikut dengan mereka demi mencari keberadaan Hiroshi. Akhirnya, Mei pun terpaksa setuju. Sementara itu, Lee dihampiri oleh Natalia yang kini menjabat sebagai wakil direktur monark. Natalia mencurigai Lee yang sebenarnya punya maksud lain selain mencari keberadaan Hiroshi. Namun Lee tak mau mengatakannya. Di ruangan lain, Duval bertanya kepada tim mengenai wajah Lee yang awet muda, padahal dia udah bau tanah. Tim bilang kalau dulunya Lee pernah gagal menjalankan misi rahasia hingga akhirnya dia berada di panti jompo. Di sisi lain, Cat, Kentaro, dan Mei akhirnya tiba di San Francisco. Mereka lalu dijemput oleh sahabat ibunya Cat yang bernama James. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh ibunya Cat yang bernama Caroline. Cat lalu memperkenalkan Mei dan Kentaro kepada ibunya. Cat akhirnya memberitahu kalau Ken adalah saudara tirinya. Mengetahui itu, ibunya Cat pun langsung syok. Dia mencoba menenangkan dirinya dan mengajak mereka semua masuk ke rumahnya. Di dalam, ibunya Cat yang belum bisa menerima kenyataan ini membuatnya jadi berdebat dengan Cat. Dia tak menyangka kalau suaminya ternyata beneran selingkuh dan memiliki anak, yaitu si Ken. Sejak awal, Caroline merasa curiga dengan suaminya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Oleh karena itu, dia meminta Cat untuk menemui ayahnya di Jepang sekaligus membuat Cat melupakan kesedihannya. Di mana pada saat itu, Cat sangat depresi setelah kehilangan murid-muridnya akibat insiden yang terjadi di film Godzilla 2014. Cat lalu meminta ibunya untuk mengantarkan mereka ke kantor ayahnya, di mana area tersebut kini sudah menjadi zona merah. Dengan diantar oleh ibunya dan James, mereka berhasil melewati pos penjagaan dengan sedikit uang pelicin. Kemudian, Caroline dan James berpesan agar mereka berhati-hati dan segera kembali ke tempat yang sama pada jam 8 pagi. Kembali ke Lee yang masih diinterogasi oleh Natalia. Lee menyindir para anggota monark yang katanya merupakan orang-orang terpintar di dunia. Namun kenapa selama 60 tahun sebelum kedatangan Godzilla mereka tidak melakukan apa-apa? Lee juga berkata bahwa monark telah melakukan kesalahan besar. Kembali ke Cat, Kentaro, dan Mei yang sedang menelusuri area terlarang. Di tengah jalan, Cat teringat masa lalunya sebelum kemunculan Godzilla di San Francisco. Pada saat itu, Cat yang berprofesi sebagai seorang guru, dia mendapat informasi dari pihak sekolah bahwa murid-murid harus segera dievakuasi karena kondisi yang sedang tidak aman. Cat lalu diminta untuk menemani sebagian murid dalam bus yang akan dievakuasi melalui jembatan Golden Gate. Kembali ke Cat dan yang lainnya. Mereka hampir aja ketahuan oleh para tentara yang sedang berpatroli. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di kantor lama ayah Cat. Di sana, mereka menemukan sebuah peta di tembok dan mereka pun segera memeriksanya. Mereka lalu mencocokkannya dengan file milik Bill Randa. Melihat gambar yang ada dalam file tersebut, Ken lalu membuat proyeksi gambar dengan menggunakan sinar matahari. Mereka pun menyimpulkan bahwa pola yang ada di peta itu adalah jalur yang digunakan Hiroshi untuk mencari Titan. Dan tujuan selanjutnya setelah San Francisco dan Alaska adalah benua Afrika. Setelah itu, mereka lalu segera menemui Caroline yang sudah menunggu mereka di luar. Sesampainya di rumah, Cat memberitahu ibunya bahwa sebenarnya Hiroshi masih hidup. Mengetahui hal itu, ibunya pun langsung terkejut. Cat berkata kalau dia akan mencari dan menemukan ayahnya.
Sementara itu, Mei diam-diam menghubungi Duval.